Yang sebelumnya yang diramakan Roy akhirnya terjadi. Natalie hilang, nggak tahu kemana. Entah kejadian ini berhubungan dengan sifat Natalie yang suka ceplas-ceplos dan suka melanggar pantangan. Sepertinya ada kekuatan lain yang menarik karena tali juga. Selain siluman ular itu. Tapi siapa? Tadi dalam penglihatan Roy lihat karena tali dia ada di gua itu. Gua? Tante, memangnya Natalie punya kebiasaan tidur sambil jalan? Tidak. Selama ini Natalie tidak punya kebiasaan seperti itu. Dia nggak pernah jalan sambil tidur. Ini pasti ada sesuatu. Maksudnya gimana, Roy? Ada yang membuat Natalie gak sadar apa yang dilakukan. Jadi Natalie itu kayak dihipnotis? Kayaknya Natalie kesirep, Pak. Siapa yang melakukannya? Dewi ular, Tante. Apa? Dewi ular? Aduh, Roy. Ini saya makin nggak ngerti nih sama penjelasan kamu. Sony, percaya aja sama Roy ya, karena Roy itu punya kelebihan istimewa. Dengan mata batinnya dia bisa melihat hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Iya, Son. Lalu bagaimana keadaan Natalie? Apa dia bisa diselamatkan? Roy juga gak tahu, Tante. Semua itu hanya atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Tante gak usah khawatir. Roy bakal berusaha untuk nolongin Natalie. Terima kasih, Roy. Iya, Tante, sama-sama. Mang Udin, saya mohon tolong Mang Udin dan teman-teman cari anak saya Natalie sampai ketemu, Mang. Ibu, kira-kira teh, Ibu ada petunjuk tidak tentang Neng Natalie pergi kemana? Di gua. Hah? Di dalam gua? Iya. Kami nggak berani, Bu. Kalau harus nyari ke sana. Kenapa, Mang? Soalnya udah banyak cerita serem soal gua itu. Kami takut jadi korban. Mang Udin ini terlalu dengar omongan-omongannya nggak benar. Terlalu percaya mitos. Pokoknya saya nggak mau tahu, Mang. Mang Udin harus cari anak saya Natalie sampai ketemu. Roy, coba dengan mata batin kamu lihat Natalie sekarang ada di mana, Roy? Roy, cepat, Roy. Tante nggak mau terjadi sesuatu sama Natalie, Roy. Iya, Tante. Tante, tapi Roy boleh pegang tangan Tante sebagai orang terdekat dengan Natalie. Boleh, Roy. Di mana, Roy? Roy dengar suara tangisannya Natalie. Dia minta pertolongan. Natalie. Coba kamu lihat lagi, Roy. Iya, kok. Benar. Dia memang ada di gua tangisan itu. Ya udah, sekarang kita harus tolong Natalie. Ya. Ayo. Ya udah sekarang kita masuk ya. Nunggu apa lagi? Jangan, Kang. Jangan gimana? Kalau kita nggak masuk, gimana caranya kita untuk menolong Natalie? Bisa berbahaya, Kang, kalau kita masuk ke dalam. Bahaya. Iya. Bahaya kenapa? Takut binatang buas? Ular berbisa? Gampang. Kan kita bisa bawa senjata. No, bukan itu. Yang ditakutkan, ada makhluk lain yang melindungi gua ini. Dan kalaupun nanti kita harus masuk, kita mesti hati-hati. Gak boleh gegabah.
Roy, gimana? Aman nggak kalau Papa sama Sony masuk ke dalam? Roy akan jaga Papa. Yaudah, yuk. Gawat. Gawat. Pak, Kak, tunggu. Kenapa, Roy? Pak, jangan jalan lagi, Pak. Kalau Papa jalan terus, Papa bisa mendapatkan hasil seperti Kak Natali. Maksud kamu, Roy? Di depan sana ada selubungan hitam seperti tirai yang menghubungkan dunia ini ke dunia tempat Kak Natali terkurung. Roy. Itu betul yang hilang, Roy. Iya, Kak. Batu itu masuk ke dunia lain. Tempat Kak Natali terkurung. Sony, tolong aku, Sony. Tolong. Iya, Natali. Iya, ya kamu tenang. Aku akan tolong kamu. Jangan, Kak. Bantu. Jangan, Pak. Bahaya. Itu calon perangkap. Dia bukan Kak Natali. Roy, kamu tuh apa-apaan sih? Jelas-jelas itu Natali. Roy gak bohong, Kak. Roy itu serius. Itu bukan Kak Natali. Ya Tuhan. Penguasa alam semesta. Tolong aku. Lari kamu. Kita harus pulang sekarang. Oh, enggak, Roy. Itu tadi makhluk apa, Roy? Kalau dia melukai Natali gimana? Kita cuma bisa bantu doa. Biar nanti Roy yang bantu keluarin Natali dari dalam sana, ya? Yaudah. Kalau gitu, bantu saya untuk menolong Natali. Jangan masuk, Kak. Bahaya, Kak. Jangan terlalu memaksakan diri. Kakak bisa-bisa jadi kayak Kak Natali juga. Jadi korban. Udah, sabar ya. Udah yuk kita pulang aja. Ayo. Oke, sesuai dengan saran Roy, marilah kita memanjatkan doa untuk keselamatan Natali. Apa ini semua akan berhasil? Ibu harus percaya dengan kekuatan doa yang bisa menghancurkan segala kejahatan di muka bumi ini, Bu. Betul. Selain kita berusaha untuk menyelamatkan Natali, akan jauh lebih baik kalau kita mengiringi usaha kita itu dengan doa. Roy nggak ikut berdoa. Roy bermeditasi sendiri sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dan ingat, nanti saat kita berdoa, jangan sampai terganggu, apalagi doa kita terputus. Karena kita nggak akan tahu ada gangguan apa nantinya. Ya? Baik, Pak. Kita berdoa sekarang ya, Pak. Oke. Berdoa kita mulai. Keluarlah. Roy cuma mau membebaskan Kak Natali. Roy gak mau ganggu kalian. Tapi jangan pernah ganggu kami lagi. Lepasin Kak Natali. Aku tidak bisa. Aku tidak berkuasa. Kamu kan yang menguasai Kak Natali. Harusnya kamu bisa membebaskannya. Sialan, tinggal kaget aja. Sakan ini kau. Jadi sebenarnya dia itu manusia biasa. Makanya dia makan nyawa manusia. Rupanya Dewi Ular itu manusia biasa yang dikutuk menjadi siluman ular. Dan dia dikendalikan oleh makhluk besar itu. Makanya dia culik manusia. Ini Kilanang.
Dia yang akan membantu saya untuk membebaskan Natali agar bisa keluar dari gua tangisan. Tunggu Tante, apa yang Tante mau lakukan? Kalian semua tenang saja. Saya akan hadapi Dewi Ular penunggu gua tangisan itu. Saya akan bunuh dia. Jangan, Ki. Roy, kamu ini apa-apaan? Kenapa kamu malah mencegah Kilanang membunuh Dewi Ular? Dewi Ular itu hanya korban. Korban? Tapi dia yang sudah menyekap anakku. Kenapa kamu bilang dia korban? Dia kena kutukan, Tante. Tidak bisa. Saya akan paksa Dewi Ular untuk mengembalikan anaknya Bu Sondang. Jangan, Ki. Itu bisa bahaya buat Dewi Ular itu dan juga Natali sendiri. Sebenarnya Dewi Ular itu kena kutukan yang lebih besar dan juga lebih kuat. Kamu tahu apa, anak kecil? Sondang, sebaiknya kamu dengerin apa kata Roy. Iya. Roy sudah cukup membantu. Tapi mana hasilnya? Aku mau anakku kembali. Apapun akan aku lakukan agar dia bisa kembali. Kilanang, ayo kita datangi gua itu. Roy, kamu jangan sedih ya kalau Tante Sondang nggak percaya sama kamu dan malah memilih percaya sama paranormal itu. Gak apa-apa, Mah. Roy tahu perasaan Bu Sondang kok. Roy. Mau kemana? Roy mau istirahat dulu kok di kamar. Roy kamar dulu ya. Kok. Udah biarin aja Roy lagi butuh waktu sendiri. Iya, semoga aja ya Roy bisa menerima semua ini. Iya, Mah. Pa. Kak Dewi, keluarlah. Roy tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lepaskan Kak Natali. Jangan takut. Roy akan lindungi Kakak Dewi. Roy tahu sebenarnya Kak Dewi itu makhluk yang baik kan? Aku menyerah padamu, Roy. Tapi tolong aku. Tidak ada yang bisa pergi tanpa izinku. Lepaskan mereka. Mereka bukan milikmu. Mereka ini harus kembali ke dunia kami. Hei, bocah kecil. Menyerahlah kau. Roy gak akan damai. Roy minta jangan ada korban lagi. Roy cuma mau bebasin Kak Natali dan juga Dewi itu. Mereka hanya bisa ditukar dengan nyawamu. Ya Tuhan, penguasa alam semesta, tolonglah lindungi Roy dari kekuatan jahat itu. Hancurkanlah kekuatan jahat itu dan juga energi jahat itu. Teman-teman, ayo! Musnahlah kau makhluk jahat! Jangan pernah ganggu kami lagi! Rasakan ini! Astaga. Enggak apa-apa, Ki. Begini. Maaf, saya menyerah kalah. Nyerah. Maaf, Bu. Saya gagal. Jadi gagal menyelamatkan anakku. Doa kita bisa selamatin Kak Natali. Keluarlah. Roy akan menolongmu. Kau akan menerima pembalasanku, Roy. Roy tahu kamu itu
masih dikuasai sama kutukan itu. Ayo lawan, Roy akan bantu kamu. Tolong, Ma. Tolongin aku, Ma. Ma. Tolong, Ma. Tolongin aku, Ma. Itu Natali. Iya, suara Natali. Natali! Oh, Kak, jangan, Kak. Bahaya, Kak. Kenapa, Roy? Kak Natali belum terbebas sepenuhnya. Hanya Dewi Ular itu yang bisa membebaskannya. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta, bebaskanlah Dewi Ular itu dari kutukan itu. Hancurkanlah kekuatan makhluk besar itu. Jangan biarkan makhluk besar itu menguasai Dewi Ular. Kembalikanlah Dewi Ular menjadi manusia yang sebenarnya. Cepat, lepaskan kutukan itu dari Dewi Ular. Kalau gak kamu lepaskan kutukan itu. Iya, baik. Dewi Ular, aku udah menepati janjiku untuk melepaskan kutukan itu dari kamu. Bantu aku, Roy. Bantu lepaskan kutukan ini, Roy. Sekarang kamu harus banyak berbuat baik. Salah satunya cara adalah melepaskan Kak Natali. Baik, Roy. Cobalah berbuat baik. Mungkin bisa bantu kamu untuk terlepas dari kutukan itu. Terima kasih, Roy, atas bantuannya. Natali. Natali! Natali anakku. Mama. Semenjak saat itu, suara tangis dari dalam goa tidak terdengar lagi. Sondang tetap mempertahankan villa itu. Dan sekarang sudah diwariskan kepada Natali yang sudah menikah dengan Sony. Berbanyaklah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dijauhkan dari makhluk gaib.